Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wan nahana anit tanazu'i was siqaq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu lana dhukhran indal malikil khalaq. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu liyutammima makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammad afdhalil khalqi alal itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulamaul amilin, khususnya para bapak kiai beserta ibu nyai, para bapak pejabat sipil maupun ABRI, para bapak guru putra maupun putri, tidak ketinggalan semua alumni dan semua santri, juga teman-temanku siswa dan siswi, adik-adikku yang kami sayangi, dan para pemirsa dan pendengar sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya tiada kata yang terungkap dari lubuk hati, melainkan ungkapan syukur dan puji kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Suci, yang dengan rahmatnya kita dapat berjumpa lagi di dalam HP atau lewat YouTube ini, tetap dalam keadaan sehat berseri-seri. Yang kedua kalinya, salam bahagia Allah dan rahmat semoga selalu ditetapkan kepada Nabi Muhammad, salah satu nabi pimpinan umat yang sanggup akan memberikan syafaat selagi umat itu masih berbuat taat dan tidak melaksanakan maksiat, baik di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua, para pendengar dan pemirsa, semuanya mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bersama ini Al-Jahil atau sang pengembala ingin menyampaikan sedikit tentang keagungan jihad. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan ada manfaatnya
khususnya saya pribadi, umumnya seluruh pendengar dan pemirsa di mana saudara berada. Keunggulan atau keagungan jihad. Asadul jihadi jihadul hawa. Wa ma akramul mar'i ila taqo. Wa akhlaqu dil fadli ma'rufatun. Bibadlil jamili wa kafal adha. Yang artinya jihad yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Dan tidak ada kemuliaan kecuali orang yang bertakwa. Akhlak orang mulia selalu nampak dengan mengerjakan kebaikan dan menghadang mara bahaya. Saudara pendengar di mana saudara berada, Al-Fakir menyampaikan mutiara penuh makna. Intinya kita jangan salah penafsiran. Mutiara ini keagungan jihad. Perang yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Untuk melawan nafsu, kita membutuhkan ilmu, membutuhkan bekal, kesabaran, dan tentunya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi lilin. La taj'al nafsaka sum'atan tudhi'u ghairaha wa tukhriqu nafsaha. Yang artinya jangan jadikan dirimu laksana lilin, bisa menerangi sekelilingnya tetapi membakar hangus dirinya. Kisah inspiratif. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita petik dan bisa kita contoh. Jangan sampai kita bersemangat ketika menyuruh dan menasihati orang lain agar menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan, tetapi kita sendiri justru tidak pernah melakukan kebaikan itu dan selalu melakukan keburukan yang kita larang. Tirulah Rasulullah. Sebelum memerintahkan orang lain, beliau adalah orang yang pertama melaksanakan.
objektif. I'rifi rijala bil haqqi wala ta'rifil haqqo bir rijali. Kenalilah orang karena kebenaran yang disampaikannya, dan jangan kenali kebenaran karena orang yang menyampaikannya. Ali bin Abi Thalib. Saudara-saudara pemirsa dan pendengar di mana berada, mohon maaf apabila yang saya katakan menyinggung siapapun. Bukan berarti al-fakir al-jahil mencari musuh, akan tetapi kita sesama orang Islam, sesama Muslim, sudah selayaknya saling mengingatkan, saling menghargai, saling menghormati. Saudara, diam. Seorang bijak berkata, tidak ada yang harus lebih Saya ulang lagi, tidak ada yang harus lebih dipenjara di belakang gigi dan digembok dengan kedua bibir. Namun demikian gembok selalu kita pecahkan dan pintu selalu kita buka. Nasihat Rasulullah, orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik atau diamlah saja. Intinya, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, yang bermakna, maka alangkah baiknya kita diam saja. Maka dari ini Al-Fakir menanggapi apa yang telah disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Kiai Mukhtar Mukti yang menyinggung tentang hadiah Fatihah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan mengatakan bahwa Rasulullah gudangnya rahmat, itu memang benar, saudara. Karena baginda Rasul Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya benar apabila dikatakan gudangnya rahmat.
Akan tetapi kita sebagai umat yang mengaku banyak berlumuran dosa, banyak melakukan maksiat dan kejahatan, mungkin kurang atau tidak layak kita berwasilah dengan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kata Bapak Kiai Mukhtar Mukti yang bilang, lautan kok ditambahi garam, tentunya mubadir atau muspro. Ini salah penafsiran tentunya. Mohon maaf, saya yang bodoh dan yang hina ini berani berkata, karena saya mulai kecil dididik oleh para guru-guru, para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan saya diajarkan untuk menghormati kepada yang lebih tua dan kepada tokoh-tokoh agama. Dengan arif dan bijaksana, guru-guru kami selalu menghimbau agar menjadi orang yang penyabar, pemaaf, kalau saya angan-angan dan saya pikir-pikir, begitu banyak saya tabarukan kepada para alim ulama, karena saya sang pengelana, sang pengembala, tentunya mempunyai kegemaran untuk berjalan ngalap barokah kepada para alim ulama. Yang saya tahu, semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kelembutan, kesantunan, dan tidak pernah mengajarkan untuk menghina kepada siapapun, kepada agama apapun, lebih-lebih sesama pemeluk agama Islam. Tentunya kita bersaudara. Kalau saya mendengar sebagai ulama sepuh, apalagi seorang mursyid thariqah, seharusnya memberi contoh teladan
kepada santrinya, anak didiknya dengan arif dan bijaksana, dengan santun, agar di kelak kemudian hari seorang murid, seorang santri bisa mengamalkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat dengan kesabaran, keikhlasan, tidak semata-mata hanya kemewahan dunia, akan tetapi mengutamakan akhlak yang mulia kepada sesama. Kalau boleh saya cerita tentang pemandangan menakjubkan. Di sini Al-Fakir Al-Jahil mengambil cerita Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika Syekh Nawawi wafat, kota Mekah menjadi sepi. Semua pertokoan pun tutup dan jenayah Syekh Nawawi berjalan sendiri di atas lautan manusia. Maksudnya jenayah berjalan dengan cara operan dari tangan ke tangan di atas kepala lautan manusia yang bertakziah dengan jarak kurang lebih 5 kilometer dari Masjidil Haram ke Ma'la. Saudaraku di mana berada dan para pendengar dan pemirsa, begitu luar biasanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau berkaca, kalau kita mau mencontoh akhlak-akhlak beliau, para ulama-ulama yang sudah terkenal dan tersohor, rata-rata mempunyai akhlak yang mulia, lemah lembut. Mungkin hanya sampai di sini pengalaman Al-Jahil. Al-Fakir. Sebelum saya tutup apa yang saya sampaikan, perkenankan Al-Fakir sedikit berpantun, mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Pak Andi punya burung kenari. Burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon maklumi. Pergi memancing di Sungai Sula. Nila dipancing di hari senja.
Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Ambillah papan, bawalah paku. Paku dipukul dengan tembaga. Maafkan salah kata-kataku, namanya juga manusia biasa. Bila ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.